Wakil Ketua DPRD Kampar Repol menghadiri secara langsung musrenbang tingkat Kabupaten Kampar yang dipusatkan di Gedung Balai Bupati Kampar. Pada kesempatan ini Repol juga memaparkan apa saja program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Wakil Ketua DPRD Kampar Repol menghadiri secara langsung musrenbang tingkat Kabupaten Kampar yang dipusatkan di Gedung Balai Bupati Kampar. Pada kesempatan ini, Repol juga memaparkan apa saja yang menjadi program-program DPRD Kabupaten Kampar yang sudah dilaksanakan. Di antaranya apa saja program yang menjadi pokok pikiran yang sudah terlaksana melalui koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Dirinya menilai masih terdapat berbagai program-program pembangunan lainnya yang harus digesa. Salah satunya adalah infrastruktur pendidikan di beberapa kecamatan yang harusnya dapat segera digesa. Seperti kecukupan ruang kelas belajar bagi para peserta didik, terutama peserta didik yang berada di wilayah terpencil. Ruang belajar yang layak. Ini PR besar yang juga belum bisa kita, yang lama belum selesai, murid baru muncul semakin banyak. Luar biasa, kita harus cepat kencang lagi. Kemudian pemerataan penempatan guru. Masih banyak sekolah, ya Pak Camat, Kampar dulu ada sekolah yang tak ada guru pegawai. Kalau pengatanya satu kepala sekolah saja. Ini sekali lagi soal pemerataan penempatan guru. Maka wajar memang ketika diminta anak Kampar Kiri, Kampar Hulu yang siap untuk tampil, tak siap. Karena apa? Pendidikannya tak sama dengan yang di ibu kota ini. Ini persoalan. Bagaimana kita sama semua merasakan pendidikan yang sama, diajar oleh guru-guru yang sama dengan kemampuan yang sama. Itu yang penting. Ini isunya juga penempatan guru, kelayakan orang belajar. Lanjut. Ini pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Banyak isu yang berkembang, tapi saya ingin sampaikan saja satu, penegasan bagaimana penempatan penggunaan rumah sakit gedung baru itu segera difungsikan, Pak. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kampar, Yusdien Hadinata menegaskan, melalui musrenbang yang digelar, seluruh usulan yang sudah ditampung dari masyarakat nantinya akan dibahas secara menyeluruh. Sejauh ini, Bapeda Kampar mengaku sudah mendata apa saja yang menjadi prioritas usulan pembangunan, yang nantinya akan dibahas pada pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten. Hal ini nantinya juga diselaraskan dengan kondisi keuangan daerah. Pihaknya juga berharap kepada seluruh unsur kecamatan maupun organisasi perangkat daerah yang terlibat untuk dapat memaksimalkan kegiatan musrenbang ini. Bagaimana kita melihat permasalahan dari tingkat pemerintahan terdepan, dari desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, dan ke nasional. Dan ini semua tentu untuk Indonesia. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2023 terjadi penurunan sedikit dibandingkan 2022, yaitu 4,55 di tahun 2022, di 2023 4,21. Wakil Ketua DPRD Kampar Repol berharap seluruh masukan yang sudah didiskusikan dapat tertampung dan terrealisasikan pada APBD Kabupaten Kampar tahun 2025. Di mana musrenbang ini tidak hanya sebentuk seremonial saja, namun juga dapat mendorong pembangunan di Kabupaten Kampar, terutama agar bagaimana pembangunan di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan maksimal. Salah satunya untuk mendorong peningkatan ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat, sehingga mendorong peluang investasi di Kabupaten Kampar lebih terbuka. Ya, tentu ini berbagai macam masukan ya yang akan kita coba diskusikan hari ini. Dari musrenbang kecamatan, dari desa dulu, desa, kecamatan, nah hari ini musrenbang di kabupaten. Dan tentu banyak masukan nanti dari Bapeda Bank Provinsi Riau dan Kementerian Bappenas
ada pokok-pokok pikiran DPRD, maka semuanya diakomodir kan. Tapi yang terpenting menurut kami, musrembang ini tidak hanya kita berteori, tidak hanya sekedar menjalankan seremonial, tapi betul-betul kita mengakomodir, menginventaris masalah, lalu muncul prioritas setelah itu, nanti setelah itu baru ada action, ya kan? Sehingga apapun kondisi yang terjadi di masyarakat yang kita harapkan ke depan perbaikan betul-betul dilaksanakan. Ya, kami punya pikiran sepertinya, contohnya bagaimana ke depan kita percepatan pembangunan daerah-daerah yang terisolir segera kita benahi. Dirinya menambahkan untuk mendorong seluruh program dapat terlaksana dengan baik di tahun 2025 mendatang, maka sangat dibutuhkan koordinasi antar seluruh pihak. Dari Kabupaten Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.